Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang kepada seluruh siswa siswi kelas 10 TM1 sampai 10 AK2. Untuk hari ini kita akan membahas tentang kehidupan manusia praksara di Indonesia. Nah, sebelumnya bisa dilihat kompetensi dasarnya untuk pembelajaran kita hari ini. Ini sudah masuk bab 2. Kita langsung saja. Nah, pengertian zaman pra-aksara. Zaman ketika manusia belum mengenal tulisan ataupun belum adanya sebuah tulisan. Yang kedua adalah pembentukan kepulauan di Indonesia. Kepulauan di Indonesia itu terbagi menjadi 3 zaman. Yang pertama adalah zaman glasial, yang dimana suhu dan iklim bumi menurun dengan cukup lama. Yang kedua adalah zaman interglasial, yang dimana zaman di antara 2 es yang mencair. Sehingga nanti masuk zaman ketiga, yaitu adalah pembentukan paparan Sunda dan paparan Sahul, yang dimana pembentukan pulau-pulau di Indonesia. Kalau kita lihat dari pertama, glasial, interglasial, dan paparan Sunda, ini merupakan proses yang dimana pada saat itu bumi menciptakan daratan. Sebelumnya, bumi itu adalah sebuah perairan yang dimana tidak seperti saat ini. Banyak pulau-pulau yang menyatu, ada juga lautan yang berubah menjadi pulau. Yang ketiga adalah manusia pra-aksara. Manusia pra-aksara itu adalah merupakan manusia purba, yang dimana manusia purba di sini memiliki arti adalah jenis manusia yang hidup jauh sebelum dikenal tulisan, yang dimana manusia ini hanya menggambar saja menggunakan gua ataupun dinding sebagai media. Nah, bukti dari penemuan manusia purba itu ada 2. Yang pertama adalah fosil, yang kedua adalah artefak. Fosil adalah tulang belulang manusia maupun hewan dan tumbuh-tumbuhan yang telah membantu. Sedangkan artefak adalah peralatan dan perlengkapan kehidupan manusia sebagai hasil dari kebudayaan. Kita bisa lihat lagi di sini. Contohnya, ini merupakan fosil manusia purba yang berhasil ditemukan oleh para peneliti. Manusia yang pertama itu adalah Meganthropus paleo-javanicus yang ditemukan di Sangiran, Bengawan Solo, Jawa Tengah tahun 1936 sampai 1941. Bisa dilihat itu gambarnya. Yang kedua adalah Pithecanthropus erectus yang ditemukan oleh Du Bois di Trinil, Jawa Tengah tahun 1891. Yang memiliki volume otak sekitar 900 cc dan 600 cc. Jadi otaknya sangat kecil, beda dengan manusia saat ini. Manusia purba itu bisa kita gambarkan, dia merupakan manusia yang berawal atau dasar, yang dimana nanti manusia itu akan berkembang hingga manusia saat ini. Nah, ini jenis-jenisnya. Banyak untuk Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah Pithecanthropus mojocertensis dan Pithecanthropus robustus. Nah, nama belakangnya itu merupakan tempat di mana ditemukannya manusia tersebut. Sedangkan Homo sapiens ini merupakan manusia yang Bapak bilang ini manusia yang cerdas. Bisa dilihat ini fosil-fosilnya, hasil penemuan dari para peneliti yang coba direkonstruksi oleh mereka. Yang keempat adalah Homo florensis, yang dimana Homo florensis ini ditemukan di daerah Flores. Nah, kenapa namanya florensis? Karena ditemukan di daerah Flores.
Nah, bisa dibaca di sini, manusia ini memiliki keistimewaan. Yang pertama, dia telah bisa membuat masakan. Yang kedua, telah bisa membuat api. Nah, kita lanjut. Periodisasi teknologi bebatuan. Ini terbagi menjadi 4. Pertama adalah zaman batu tua, yang kedua adalah zaman batu tengah, yang ketiga adalah zaman batu baru, dan keempat adalah zaman batu besar. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, zaman Paleolitikum ini merupakan zaman kebudayaan yang dimana pada masa itu manusia itu telah mencoba untuk membuat berbagai alat supaya menunjang kehidupan mereka. Kalau saat ini kita manusia modern atau generasi milenial seperti kalian, itu yang digenggam kalian tuh pasti handphone, HP dan HP. Mungkin kalau saya bilang bahwa saat ini handphone itu udah menjadi utama. Kalau bisa milih, pilih ketinggalan dompet atau pilih ketinggalan handphone. Yang jelas, pasti jawabannya adalah lebih memilih ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Nah, zaman Paleolitikum merupakan zaman di mana manusia itu membuat alat dari batu. Batunya masih sangat kasar. Untuk apa? Yang pertama, untuk menunjang kehidupan mereka, seperti terhindar dari binatang buas. Yang kedua, untuk memotong hewan. Yang ketiga adalah untuk melindungi diri dari serangan hewan-hewan buas ketika mereka sedang mencari makan. Nah, ini bisa kita lihat hasil dari kebudayaannya. Yang pertama adalah alat serpih atau tulang yang disebut dengan kebudayaan Ngandong. Yang kedua adalah kebudayaan Pacitan. Kalau Ngandong itu tulang, kalau Pacitan itu batu. Semuanya dibuat dari batu dan tulang. Untuk apa? Untuk penunjang kehidupan mereka. Sehingga Bapak bilang bahwa kehidupan mereka saat itu bergantung sekali kepada batu dan tulang. Untuk apa? Untuk melindungi diri mereka. Lanjut. Itu ada Mesolitikum, yang dimana zaman ini dikenal dengan zaman batu tua. Nah, ini contohnya. Ini ada Abris Saus Roch, yang dimana ini digunakan oleh nenek moyang kita sebelumnya. Untuk apa? Untuk kalau kita lihat dari gambar, ini untuk memotong biasanya, ya. Lanjutnya, ini merupakan peta Indonesia pada masa lalu. Nah, kalau kita bisa lihat peta Indonesia pada masa lalu, ini merupakan satu daerah yang masih sama hingga saat ini. Bedanya adalah ketika dahulu manusia itu dihuni oleh manusia purba, sedangkan saat ini itu manusia modern. Artinya ada regenerasi, dan itu akan terus-menerus sampai nanti. Kenapa saya bilang hingga nanti? Karena pembentukan kehidupan manusia itu akan terus berjalan. Nah, bagaimana kita tahu manusia purba itu hidup? Mudah jawabannya, yaitu dengan lukisan-lukisan gua. Waktu bapak jumpa ke bapak ya. Untuk hari ini, tugas yang masih sama seperti pertemuan-pertemuan berikutnya, hanya merangkum saja. Bapak ingatkan saya lagi, tata tulisnya ada di WhatsApp. Sedangkan rangkumannya itu hanya 1 lembar, maksimal 1,5 lembar, tidak boleh lebih dari itu. Ini sifatnya merangkum, bukan menuliskan kembali dalam buku. Jadi apa yang kalian pahami dari tayangan ini boleh dituliskan, apabila tidak dipahami itu ditanyakan. Sekian pertemuan kita hari ini, pertemuan ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.